نحمده ونستعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sisa-sisa dari nikmat umur dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal soleh, untuk terus berbekal demi kebaikan akhirat kita. Karena sejatinya ya cepat atau lambat kita akan dipanggil, kita akan dijemput oleh malaikat maut. Dan itu adalah rahasia kapan waktunya, di mana kita akan diwafatkan, itu rahasia Allah. Dan tidak ada kewajiban kita untuk mencari tahu. Ya, tidak ada perintah bagi kita untuk mencari tahu di mana. Perintah untuk kita apa? Mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang kapanpun bisa menjemput kita. Ya, sering kita dengar saudara-saudara kita kadang malam hari setelah Isya masih sholat Isya sama kita. Sekalinya besok subuh sudah diumumkan wafat. Ya, ternyata pas malam hari tidur dan ternyata tidur untuk selamanya. Ya, ada beberapa kejadian kita dengar seperti itu. Nah, hal itu tidak mustahil menimpa kita. Ya, hal itu tidak mustahil menimpa kita. Makanya kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah bukan mencari tahu kapan, di mana kita meninggal. Tapi kewajiban kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang kapanpun, bahkan dimanapun bisa menimpa kita, bisa menjemput kita. Ya, dan mengingat kematian ini merupakan ya nasihat tersendiri bagi setiap muslim. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak ingat mati. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil lazzat."
perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan segala kenikmatan, itu kematian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling bagus amalannya. Kata para ulama, ya, dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan mati daripada hidup. Padahal kita hidup dulu baru mati. Tapi Allah firmankan, "Huwallazi khalaqal mauta," maut, "wal hayah," kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa hikmahnya penyebutan kematian dulu daripada kehidupan? Kata para ulama, supaya kita itu lebih banyak ingat mati daripada hidup. Ya, supaya kita itu lebih banyak ingat akhirat daripada dunia kita. Supaya kita itu berusaha lebih memakmurkan rumah kita di sana daripada di sini. Ya, di sana di akhirat daripada di sini di dunia. Ya, karena sejatinya akhirat itulah yang kekal. Sedangkan dunia ini setumak, sementara, nggak lama kita. Ya, tempat kita yang sejati adalah akhirat. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Maka orang yang berakal tentunya akan lebih mengedepankan yang abadi daripada yang sementara. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan masuk pada bab yang ke-50, itu al-khawf. Ya, bab tentang al-khawf atau rasa takut. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ibadah yang agung, adalah ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya, janganlah kalian takut kepada selain Allah, tapi takutlah hanya kepadaku, firman Allah. Takutlah hanya kepadaku jikalau kalian itu betul-betul beriman. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut kepadanya. Ya, takut kepada azab dan siksanya. Takut kepada hukumannya. Bahkan takut kepada nerakanya. Makanya kita disuruh berlindung dari api neraka. Ya. Jadi takut ini kalau kita bahas dari sisi ilmu tauhidnya, itu ada beberapa macam. Ada takut yang ibadah, ya, yaitu takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan dia tunduk, patuh, menghambakan diri hanya kepada Allah satu-satunya, sehingga dia beribadah hanya kepada Allah. Nah, takut ini hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada takut yang syirik. Kapan takut itu dikatakan syirik? Ketika takut yang ibadah tadi itu, yang seharusnya diperuntukkan hanya kepada Allah, diselewengkan kepada selain Allah. Ya, dia takut kepada jin misalnya. Karena takutnya kepada jin, dia menghambakan dirinya kepada jin itu.
dia persembahkan ibadah kepada jin itu, dia berkurban kepada jin itu misalnya. Ini takut yang syirik, yang menjerumuskan orang pada kesyirikan, begitu. Kemudian ada takut yang mubah, takut yang hukumnya boleh-boleh saja. Seperti apa? Ya, orang takut kepada singa misalnya. Lagi di hutan, ada suara singa, gak mungkin kan kita katakan saya hanya takut kepada Allah. Singanya sudah kelihatan. Wajar, itu takut yang tabiat manusia, ya lari, menyelamatkan diri gitu. Itu takut yang mubah. Ada takut yang maksiat. Itu gara-gara takut kepada makhluk, dia tidak menunaikan perintah Allah. Misalnya seorang wanita di tempat kerjanya, misalnya bosnya bilang kalau begawi di sini karena boleh pakai jilbab. Akhirnya karena takutnya sama bosnya dia kena berjilbab. Nah, itu takut yang maksiat. Ya. Saya ada seorang bekerja di satu tempat. Ya, bosnya bilang kalau begawi di sini karena boleh puasa di bulan Ramadan. Akhirnya dia nggak puasa di bulan Ramadan karena takut ya terhadap aturan di kantornya misalnya. Nah, ini takut yang maksiat begitu. Ya. Nah, jadi kembali ya para jamaah yang ulun muliakan. Jadi al-khauf itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang agung yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya. Nah, kemudian seperti biasa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat-ayat dalam mengawali setiap bab yang beliau sebutkan. Dalam hal ini adalah bab perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa iyaya farhabun." Artinya dan hendaknya hanya kepadaku kalian takut. Ya. Ulangi Allah berfirman, "Wa iyaya farhabun." Dan hendaknya hanya kepadaku kalian takut. Ya. Ya'murullahu 'ibadahu bi khasyati wal khawfu minhu la'allahum yarji'una ila al-haq wal itti'ab bil Qur'an bi ijtinabi zawajirihi wa imtithali awamiri wa tasdiqi akhbarihi. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan hamba-hambanya untuk takut ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan dengan rasa takutnya itu menjadikan dia kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Ya, ini salah satu manfaat dari orang takut kepada Allah. Itu akan menjadikan dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, ketika dia hendak bermaksiat misalnya, dia ingat azab Allah, dia ingat murka Allah. Saya kalau bermaksiat ini nanti Allah marah sama saya, Allah murka sama saya, Allah bisa-bisa mengazab saya. Ini dia takut, nggak jadi bermaksiat. Ya. Jika dia bermaksiat, dia khawatir jangan-jangan pas sedang bermaksiat ini saya dimatikan oleh Allah. Ya, bisa jadi enggak? Ada kemungkinan enggak orang ketika bermaksiat dimatikan oleh Allah, dibinasakan? Ya, ada kemungkinan dan banyak orang terjadi kayak gitu. Ya, lagi dalam pengaruh obat-obatan, lagi dalam pengaruh khamr, lagi mabuk, lagi sakau, mati. Na'udzubillah. Ya, thumma na'udzubillah. Itu kan jadinya tanda-tanda su'ul khatimah.
Ini ketika kita takut dengan hal seperti ini, itu akan menjadikan kita berusaha menghindari maksiat-maksiat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya azab hukuman Tuhanmu itu sangatlah dahsyat. Ya. Yukhbiru ta'ala anna akhdahu lidh-dhalim idza akhadahu akhdan syadidan aliman akhdha azizin muqtadir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengazab seseorang itu azabnya pedih. Azabnya dahsyat sekali. Maka kita takut jangan sampai kita termasuk orang yang diazab olehnya. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Nanti di akhirat itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang Allah sediakan dalam api neraka itu. Jadi sedahsyat-dahsyatnya siksaan azab di dunia ini masih jauh lebih dahsyat siksaan yang Allah sediakan di api neraka. Sengeri-ngerinya azab siksaan di dunia ini masih lebih ngeri azab siksaan di hari kiamat. Makanya kita takut, kita khawatir. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, surah Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ngerinya, dahsyatnya hari kiamat itu. Tapi Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari kiamat itu, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu seorang akan lari dari saudaranya. Dia kenal, dia tahu ini saudaranya. Cuman dia lari darinya. Wa ummihi wa abihi. Bahkan dari ibu bapaknya pun dia menghindar. Wa sahibati wa bani. Bahkan dari istri dan anak-anaknya pun dia menghindar, lari, enggak mau tahu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar itu, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia tahu ini anaknya, ini istrinya, ini orang tuanya. Cuman enggak peduli. Masing-masing mikir, saya ini selamat kada? Amal saya cukup kada untuk mengantarkan saya ke surga? Maka di hari kiamat itu, di hari kiamat kita itu dibangkitkan dalam keadaan tidak bersendal, tidak disunat, bahkan dalam keadaan tidak berpakaian. Cuman saking dahsyatnya nggak ada mikir yang lain-lain. Nggak ada mikir ke sana. Semua mikirin bisa kada selamat dari neraka. Bisa kada masuk surga dengan amalan saya dulu di dunia. Nah, ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya, ngerinya hari kiamat itu. Makanya kita takut. Kita khawatir. Nah, dengan takutnya kita terhadap kengerian, kedahsyatan hari kiamat, maka sekarang ini kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat itu. Persiapkan diri dengan apa? Dengan amal soleh, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
supaya urusan kita di hari kiamat itu mudah. Ya, supaya urusan kita di hari kiamat itu lancar. Ya, tidak ada hambatan begitu. Karena kondisi kita di hari kiamat yang menentukan ya mudah atau sulitnya adalah perbuatan kita di dunia ini. Ya, memang hidup di dunia ini setumat sementara, tapi ini menjadi penentu. Ya, para jamaah sekalian, kehidupan kita di dunia ini adalah penentu dari bahagia atau sengsaranya kita nanti di hari kiamat. Maka persiapkanlah diri kita ya untuk menghadapi hari-hari seperti ini, di mana seorang akan lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan kita tentang kedahsyatan hari kiamat supaya kita siap-siap dalam menghadapinya. Dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Ya, guncangan ketika terjadi hari kiamat. Ketika hancurnya alam semesta ini setelah ditiup sangkakala. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ya, jadi wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Itu pada hari kiamat engkau akan melihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya itu akan lupa, akan membuang anaknya. Kenapa? Saking dahsyatnya. Ya, mustahil seorang ibu yang sedang ngasih anaknya ASI, saking sayangnya nggak mungkin dia buang. Tapi saking ngerinya hari kiamat itu, saking dahsyatnya, Allah berfirman, tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wanita, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya akan lupa terhadap bayinya. Dilepas begitu saja. Ya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil pun ya langsung melahirkan atau keguguran. Saking ngerinya hari kiamat itu. Wa taran nasa sukara. Dan engkau melihat manusia itu ketika terjadi hari kiamat ya seperti orang yang mabuk, seperti orang yang sakau semua. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk, tidak sedang minum khamr, enggak. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah itulah yang sangat keras dan dahsyat. Ini gambaran tentang hari kiamat. Begitu dahsyat ketika langit terbelah, ya bumi hancur, lautan tumpah. Ya, ngerinya luar biasa pada hari itu. Kita takut. Ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Kenapa? Karena kalau orang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, itu berarti dia seburuk-buruk manusia. Ya. Ulun pernah dapati orang dulu pas masih SD, ulun ingat doanya, dia bilang mudah-mudahan kata dia, mudah-mudahan bisa mendapat hari kiamat, mau melihat bagaimana hancurnya alam semesta. Lah, kalau ya sampean masih hidup
di hari kiamat itu terjadi, berarti ya seburuk-buruk manusia, termasuk seburuk-buruk manusia. Kata Nabi SAW, inna min syirarin nasi man tudkhiluhum man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah seseorang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Itu sudah seburuk-buruk manusia. Ya. Karena sebelum hari kiamat terjadi, orang-orang beriman semuanya diwafatkan oleh Allah, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang buruk. Kepada mereka lah terjadi hari kiamat. Nah, jadi ya dengan membaca ayat-ayat seperti ini tentang huru-hara, kedahsyatan, kengerian hari kiamat, itu akan mendatangkan rasa takutnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada ya azabnya, kepada siksaannya, kepada nerakanya dan seterusnya. Sehingga ini akan lebih memotivasi kita untuk semangat beribadah dan takut melakukan dosa, begitu. Kemudian dalam ayat yang lainnya juga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam mengawali bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka mereka akan mendapatkan 2 surga. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang takut kepada Allah, Allah janjikan bagi dia surga. Ya. Semakna dengan ayat ini dalam surah An-Nazi'at ayat 40. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang takut, ya, orang-orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, takut terhadap Allah pada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Lantas kemudian karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengekang hawa nafsunya, ya, dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia bisa melawan bisikan-bisikan buruk dari hawa nafsunya untuk melakukan dosa dan maksiat. Nah, orang yang seperti ini yang takut kepada Allah sehingga menjadikan dia takut bermaksiat, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Ya, nah, jadi ini ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang perintah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selain kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga takut kepadanya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adapun hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, ya, yang pertama adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya api neraka itu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Nanti di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan neraka jahanam untuk diperlihatkan kepada manusia. Laha sab'una alf zimam. Di mana neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Ya, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap satu dari kekang surga neraka itu, setiap satu tali kekang neraka itu diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, jadi ulangi, neraka itu punya berapa kekang? 70.000. Setiap satu tali kekangnya itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti ya, jumlah malaikat yang akan menyeret api neraka itu berapa? 4.900.000.000. Kalau kada salah ya, 4.900.000.000 malaikat yang akan menggeret api neraka. 4.900.000.000. Lah, satu malaikat saja itu besarnya luar biasa. Jadi jangan dianggap malaikat itu kayak besarnya kita. Disebutkan sayapnya malaikat saya itu bisa menutup ufuk. Saking besarnya malaikat tuh. Ya. Lah ini untuk menyeret api neraka itu membutuhkan 4.900.000.000 malaikat. Saking ngeri dan dahsyatnya api neraka ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama adalah takhwifullah ibadahu liyattaquhu wa ya'buduh. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang besarnya neraka ini. Ya, sampai digeret oleh 4.900.000.000 malaikat. Supaya apa? Supaya untuk menakut-nakuti kita. Agar kemudian kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita termasuk dari penghuni neraka yang begitu dahsyat ini. Ya. Kan saking besarnya api neraka itu. Ya, ketika penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam api neraka, neraka itu terus mengatakan hal mim mazid, masih ada tambahankah? Ya, dalam surah Qaf Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqulu hal mim mazid. Pada hari di mana kami katakan kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Maka neraka jahanam mengatakan hal mim mazid, masih adakah tambahan? Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa besar, betapa ngerinya neraka itu. Yang siap untuk membakar, untuk menyiksa orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita 'idhamu khalqi jahannam
wa anna muwakkala bil kuffar wal musyrikin wal munafiqin. Jadi hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang besarnya penciptaan neraka jahanam itu. Di mana neraka jahanam ini akan disiksa, akan dimasukkan ke dalamnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya orang-orang munafik, orang-orang fasik, ya para ahli maksiat yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dari mereka. Ya. Kemudian juga fi tafsilun li khalqi jahannam. Di mana dalam hadis ini terdapat rincian tentang penciptaan neraka jahanam. Wa anna laha azimmatun tuqadu biha, di mana neraka jahanam itu memiliki tali kekang yang dengannya diseret, ditarik. Walaha man yaqudu minal malaikah, dan bahwasanya ya malaikat itu atau neraka itu diseret, ditarik oleh para malaikat. Ya. Ini penjelasan kepada kita tentang bagaimana bentuk sifat ya besarnya api neraka itu. Kalau kita lihat dalil-dalil yang lain sudah sangat lengkap sekali Allah menjelaskan kepada kita tentang neraka supaya kita takut, ya, supaya kita mentaati Allah, menjauhi larangan-larangannya, agar jangan sampai kita dijebloskan ke dalam neraka. Berbicara tentang panasnya api neraka, Nabi SAW bersabda, naru jahannam atau narukum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi SAW, api kalian di dunia ini itu adalah satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Yang api di dunia ini, ya, yang kita pakai, atau api lahar Gunung Merapi yang panas itu masih satu bagian dari 70 kali panasnya api neraka. Na'udzubillah, begitu dahsyatnya. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman menjelaskan kepada kita tentang api neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ini penghuni neraka itu. Setiap kali kulit-kulit mereka itu gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya penghuni neraka itu terus merasakan pedihnya siksaan api neraka. Ya, dan ternyata terbukti sekarang oleh para medis, kulit kita ini kalau sudah dikoyak sekian lapis, ya sekian lapis di ini, itu mau dicucuk, mau dibakar, nggak akan merasakan apa-apa. Makanya Allah berfirman, setiap kali kulit penghuni neraka itu gosong, Allah ganti dengan yang baru. Supaya apa? Supaya terus dia merasakan perihnya, pedihnya api neraka itu. Na'udzubillah. Nasallallahu salama wal afiyah. Bahkan para jamaah yang ulun muliakan, saking dahsyatnya api neraka, penciptaan api neraka ini, sampai-sampai ada satu malaikat setelah diciptakan api neraka itu enggak pernah tertawa. Malaikat siapa? Ya, malaikat Mikail. Kata Nabi SAW kepada malaikat Jibril, "Mali la ara Mikail dahikan." Kata Nabi SAW, "Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail itu ketawa? Kenapa?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Lam yakun Mikailu dahikan mundu an khuliqatin nar."
Kata malaikat Jibril, ya sesungguhnya malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak Allah menciptakan api neraka. Sekelas malaikat saja itu takut sama api neraka. Ya, lah kita yang kecil-kecil kayak gini, yang kerucu-kerucu kayak gini, itu kadang ya tidak merasa takut dengan api neraka. Buktinya mana? Ya buktinya larangan-larangan Allah masih kita langgar, perintah-perintah Allah masih kita tinggalkan. Itu bukti kita belum takut sama api neraka. Sekelas malaikat Mikail saja nggak pernah ketawa lagi setelah diciptakannya api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Itu menunjukkan kepada kita tentang sifat-sifat api neraka. Berapa menit lah? Ya, 6 menit. Kemudian juga di antara sifat yang lain dari api neraka, tentang kedalamannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, pernah Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Ya. Kemudian terdengar suara dentuman yang sangat keras. Maka Nabi SAW bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah suara batu besar yang dijatuhkan ke dalam api neraka 70 tahun yang dulu. Baru sekarang sampai ke dasar api neraka. Menunjukkan betapa dalamnya api neraka itu, na'udzubillah. Ya. Dan neraka itu adalah tempat dibentuk tertutup supaya betul-betul panasnya itu betul-betul sangat panas gitu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, narum muqsadah. Kami siapkan bagi mereka neraka yang tertutup. Lah kita kalau di ruangan tertutup, ya nggak ada ventilasinya, nggak ada angin-anginannya, nggak ada kipas, tertutup di dalam ruangan, gerahnya Masya Allah. Nah ini sudah tertutup rapat, udah itu dalamnya api, kayak apa itu? Ya, sudah tertutup rapat, ya dibakar oleh api lagi, dibakar api lagi. Ya, kayak apa dahsyatnya neraka itu? Ya. Berbicara tentang makanan penghuni neraka. Makanannya ada 3 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu dori, kemudian zakum, kemudian gislin. Ya, dori itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Penghuni neraka itu tidak memiliki makanan kecuali dori. Dori itu adalah tumbuhan yang berduri. Yang kalau dimakan itu ya sangat menyakitkan. Tapi karena nggak ada makanan, penghuni neraka tetap makan. Kemudian ada zakum, buah zakum. Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Sesungguhnya pohon zakum, ya, ta'amul athim, makanannya para pendosa, makanannya penghuni neraka. Kal muhli yaghli fil butun. Ketika itu dimakan, ya, di perutnya itu akan mendidih saking panasnya buah zakum itu, sehingga menghancurkan ya organ ya perutnya, naudzubillah, organ dalam. Ya, nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian ada juga gislin. Ya, gislin itu apa? Itu darah dan nanah dari penghuni neraka yang lainnya.
Itu yang akan dimakan atau diminum oleh penghuni neraka. Na'udzubillah. Darah dan nanah yang mungkin sudah membusuk, sudah itu yang akan dimakan. Na'udzubillah. Minumannya apa? Minumannya hamim. Itu air yang sangat panas. Disebutkan baru didekatkan ke wajahnya saja, itu sudah hangus wajahnya. Ya, apalagi diminum. Tapi karena nggak ada minuman lain selain itu, penghuni neraka akan meminumnya. Padahal panasnya luar biasa. Dideketin ke wajah saya sudah hangus wajahnya. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Ya Allahumma inna nas'aluka jannataka wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurgamu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Demikian yang boleh bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.